Halo teman-teman semuanya, kalian pernah dengar nggak ada suatu ucapan atau kalimat yang mungkin terdengar sepele tapi bisa bikin orang menangis di dalam kamar setelah pulang dari keluarga besar, arisan, atau mungkin setelah kumpul bareng orang-orang. Mau tahu paling seperti apa? Yuk lihat. Ibu jangan tahu positif lagi bukan iya udah lama nikah nggak sih? Iya sih, tapi masa kayak gitu sih? Atau jangan-jangan rahimnya nggak subur? Bisa jadi bu. Udah periksa belum? Iya semua Belum sih, belum. periksa. Ntar suaminya kabur lo nggak bisa selingkuh deh. Nah, kalimat tersebut atau ucapan ini mungkin terdengar sepele untuk mereka yang berbicara, tapi bagi mereka yang menerima, terutama untuk bagi para perempuan yang sudah menikah dan belum dikaruniai anak, itu merupakan suatu ucapan yang sangat berat dan juga sangat menyakitkan. Nah, teman-teman, hari ini aku mau ngajak kalian untuk ngomongin suatu hal yang jarang dibahas secara jujur, yaitu tentang infertilitas. Dan kenapa stigmanya selalu paling berat di pundak perempuan? Mau cari tahu? Nah, sebelum kita semakin jauh, aku mau lurusin suatu hal terlebih dahulu. Infertilitas bukan berarti seseorang tersebut rusak, tapi ini adalah kondisi medis, yaitu ketika pasangan, yaitu suami istri, sudah menikah selama lebih dari 12 bulan, kemudian mereka rutin melakukan hubungan seksual tanpa kontrasepsi, namun belum mengalami kehamilan. Dan inilah yang menjadi sering sekali disalahpahami, bahwa semua akibat dari infertilitas ini berasal dari perempuan. Padahal faktanya teman-teman, kasus infertilitas itu 40% berasal dari laki-laki dan 40% dari perempuan dan 20% kombinasi dari keduanya. Jadi 50-50. Tapi kenapa perempuan yang selalu disorot dan disalahpahami? Nah, ini semua bermula dari adanya stigma yang tidak muncul begitu saja. Stigma ini terus tumbuh dari akar budaya yang sudah lama tertanam. Di banyak budaya, termasuk Indonesia, perempuan sejak kecil sudah diajarkan bahwa kodratnya adalah mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak. Ditambah lagi dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas keturunan dalam keluarga. Akibatnya, ketika kehamilan tak kunjung datang, yang pertama dipertanyakan adalah perempuan. Yang pertama disalahkan adalah perempuan. Yang pertama menanggung beban adalah perempuan. Bahkan, secara hukum pun, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa suami dapat menikah lagi bila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Bayangkan jika seorang istri yang membaca pasal itu. Sekarang, mari kita berbicara tentang apa yang sebenarnya dirasakan oleh perempuan yang mengalami infertilitas. Mereka tidak hanya menghadapi tantangan medis, mereka juga menanggung beban psikologis yang sangat berat. Rasa sedih yang datang setiap bulan, rasa bersalah yang terus menggerogoti, rasa malu saat bertemu keluarga besar, rasa takut ditinggalkan, takut diceraikan, takut tidak dicintai lagi. Dan semua perasaan itu seringkali harus mereka simpan sendiri. Karena stigma sosial membuat mereka tak berani untuk bersuara. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa perempuan dengan infertilitas mengalami distres psikososial yang jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Bukan karena mereka lemah, tapi karena beban sosial dan budaya mereka pikul jauh lebih berat. Stigma negatif ini tidak berhenti di rumah saja, tapi merambat juga ke lingkungan sosial, terutama keluarga sendiri. Perempuan dengan infertilitas seringkali mengalami pengucilan dari pergaulan, terutama dari komunitas ibu-ibu atau acara yang berhubungan dengan anak. Kemudian ada juga isolasi sosial, yang dimana mereka tidak punya tempat untuk bercerita atau merasa senasib. Yang ketiga, penyalahgunaan hak. Dalam beberapa budaya Indonesia, seperti yang diteliti oleh Budiati pada tahun 2009, suku Batak memberikan sanksi dengan tidak memberi warisan, suku Minang memisahkan perempuan dari suaminya, dan juga ada suku Dayak yang menganggap perempuan itu tidak akan diurus di hari tuanya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Kalau kamu adalah orang yang berada di dekat seseorang yang mengalami infertilitas,
Pertama, berhenti bertanya, kapan hamil? Karena itu bukan pertanyaan basa-basi yang ringan. Bagi sebagian orang, itu adalah pertanyaan yang menghantam tepat di bagian paling rapuh dalam diri mereka. Kedua, tawarkan kehadiran, bukan solusi. Mereka tidak selalu butuh saran atau ritual alternatif yang kamu dengar. Kadang, mereka hanya butuh seseorang yang mau duduk di sebelah mereka tanpa menghakimi. Ketiga, percaya prosesnya. Mereka sedang berjuang secara medis, emosional, dan sosial. Dukung pilihan mereka, bukan tekan dengan ekspektasi budaya. Untuk kamu para perempuan yang sedang sendiri dalam melewati perjalanan ini, kamu tidak bersalah. Kamu tidak rusak, dan kamu tidak sendirian. Kondisi ini bukan akhir dari cerita kamu. Ini adalah sebagian kecil dari perjalanan yang sedang kamu tulis. Jadi, tetap semangat selalu.